teman-teman semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua malam hari ini di episode yang ke-86. Luar biasa, episode kita cukup banyak dan bersyukur kita bisa menemani kalian di Selasa malam ini dan tentunya kita atau kami nanti akan berdiskusi satu topik yang menarik yang teman-teman juga sebenarnya sudah bisa lihat sih dari sekarang ya. Tentunya aku nggak sendirian dalam berdiskusi, kalau sendirian namanya khotbah. Tapi karena namanya diskusi, aku akan invite teman-teman. Oke teman-teman, di rumah dan teman-teman kita semua, sebelum mau mulai, silahkan berkenalan dulu nih dari Ibu Yulia, Karis, Kak Maria, silahkan. Ya, aku Yulia, asli orang Solo, bergereja di Gereja GKA Abdi Sabda di Solo. Iya. Ya, namaku Karis Sutagalung. Aku orang Medan, tapi sekarang berdomisili di Kota Bali, Denpasar. Sekarang lagi merintis membuka pos PI di bawah naungan Sinode GKRI. Nice. Oke. Halo teman-teman, namaku Maria Angelia, tempat tinggal di Jakarta gitu kan, dan aku gereja di GSC Aceh Makasih. Mantap. Oke, nah teman-teman, aku Ray, aku yang jadi host di live IG Sabda Youth ini, dan aku mau jelaskan sedikit tentang Sabda Youth bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali lihat live ini. Jadi Sabda Youth itu apa? Sabda Youth adalah acara live bareng, ngobrol, diskusi, membahas topik-topik yang kekinian atau yang relate dengan anak muda, atau bahkan yang jarang dibahas di kalangan anak muda, karena itu sesuai dengan visi kami di Sabda Youth, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya, sehingga anak-anak muda bisa lebih siap. Nah, teman-teman, sesuai yang sudah aku bilang minggu lalu ya, bahwa tema kita di bulan ini adalah Thanksgiving, di mana kami mengutamakan ucapan syukur, mengucap syukur, dan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sebab Ia baik untuk selama-lamanya. Itulah yang dikatakan firman Tuhan ya. Tapi gimana ketika kita dalam masalah atau penderitaan, apakah kita masih bisa bersyukur dan mengatakan Tuhan itu baik? Kita diskusikan malam hari ini. Langsung aja kita berdoa ya teman-teman. Kak Maria boleh mau memimpin kita dalam doa? Oke, ayo teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan sebentar kami akan memulai sesi diskusi kami Tuhan. Biarlah Bapak, apapun yang boleh kami diskusikan itu boleh bertumbuh untuk kami Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat Tuhan bagi yang mendengarkannya Tuhan. Tuhan, biarlah Bapak, Kau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan kepada kami Tuhan Yesus. Tutup bungkus semua dalam kuasa darah-Mu Tuhan, biarlah Bapak hanya nama-Mu yang boleh dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Amin, thank you Maria. Nah, teman-teman, aku yakin kita semua, dan bahkan aku berani jamin 1000%, bahkan lebih, bahwa kita semua pasti pernah mengalami sebuah masalah, ya kan? Tapi ketika mengalami masalah, teman-teman pernah nggak berpikir gitu, atau merenung, sebenarnya dari mana sih masalah ini muncul gitu, sehingga kita harus mengalaminya, atau kenapa sih harus ada masalah gitu? Silakan. Oke, izin ngejawab ya Kak. Kalau dari aku sendiri, kenapa sih masalah itu harus muncul gitu kan? Sejak masalah itu muncul karena dosa kita sebenarnya Kak, karena dosa pelanggaran yang kita perbuat gitu kan Kak. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa aja kita, itu udah menjadi masalah gitu kan Kak. Menurut aku seperti itu sih Kak. Ya, setuju banget dengan Maria ya. Dosa memang menjadi penyebab dari segala sesuatu. Dan anehnya, dulu waktu aku kecil nggak ngeh sih kalau sebenarnya masalah itu datang dari dosa. Tapi setelah belajar banyak, setelah baca Alkitab banyak, semakin tahu bahwa sebenarnya manusia tuh seharusnya nggak punya masalah gitu. Tetapi karena Adam dan Hawa kayak tadi yang Maria bilang, itu yang menjadi penyebab dari semua masalah yang ada. Ya, dan
Sebenarnya kalau seperti yang dibilang Bu Yulia tadi dengan juga Maria, kalau kita perhatikan memang secara baik-baik dan seksama bahwa awalnya manusia itu fine-fine aja waktu tinggal di Taman Eden. Nggak ada masalah, makan semuanya tercukupi. Tapi waktu mereka jatuh ke dalam dosa, akhirnya mereka diusir dari Taman Eden dan masalah itu datang. Dan hebatnya, masalah itu mereka wariskan sama kita sampai hari ini. Dan kita juga sampai hari ini punya masalah. Dan masalah itu datang kadang-kadang dari dalam diri kita sendiri, karena kita adalah manusia yang berdosa. Ya, betul. Jadi memang masalah itu, dosa itu justru mengakar dan berakibat fatal gitu untuk kita sekarang, sehingga kita harus menghadapi terus masalah. Dan bisa dikatakan masalah adalah konsekuensi logis atau akibat nyata dari dosa itu sendiri. Karena kalau kita ingat Hawa dihukum harus menderita, mengandung dan segala macamnya, dan Adam pun juga harus bekerja keras gitu untuk menghidupi mereka gitu. Nah, jadi ya memang masalah dosa ini jadi akar dari segala masalah sih. Itu dariku. Ya. Oke, mantap. Wah. Oke. Silakan Maria. Aduh. Oke. Wah, mantap banget teman-teman. Ternyata dosa itu berakibat sangat luas banget ya. Berarti sekarang tidak ada bagian dari ciptaan Allah yang nggak baik-baik. Masalah gitu ya kan. Apakah masalah itu ada termasuk orang Kristen kah gitu kan? Dan nah, kalau misalkan masalah harus menjadi bagian hidup dari manusia, terus kita harus gimana? Ya, aku pikir ya kehidupan kita yang bermasalah ini memang luas ya. Maksudnya kalau tadi Ray sempat menyebut tentang kerja keras, maksudnya salah satu hukuman yang diberikan Tuhan kepada Adam kan harus kerja keras. Kalau cuma kerja keras sih aku nggak masalah ya. Maksudnya kita kan memang harus giat dan melakukan sesuatu. Tapi yang menjadi masalah tuh sifat-sifat dari diri manusia tuh berubah total gitu karena dosa. Sifat benci, sifat marah, sifat apa namanya tidak puas. Nah, itu sifat-sifat itu yang aku nggak seneng. Kalau cuma kerja keras sih aku oke. Tapi memiliki hati yang penuh kesulitan gitu ya dalam menghadapi hidup, itu yang aku pikir paling menyiksa. Kalau teman-teman gimana? Maksudnya terasa tersiksa nggak memiliki masalah, tapi masalah itu bukan karena masalah yang normal gitu. Nah, masalah karena misalnya iri hati, lalu bertengkar, lalu marah gitu. Menurut kalian tuh, aku nggak tahu ya, tersiksa nggak dengan masalah-masalah seperti itu? Ya, sangat pastinya Bu ya. Karena memang setelah manusia jatuh dalam dosa, kayak manusia ini adalah orang yang nggak perlu diajarin untuk sombong, nggak perlu diajarin untuk iri hati ya Bu ya, nggak perlu. Ya kan teman-teman, kita kan nggak perlu belajar untuk sombong ya kan, kita nggak perlu belajar untuk egois, kita nggak perlu belajar untuk jadi orang yang memikirkan diri sendiri. Orang iri hati itu nggak perlu kita pelajari, pasti akan datang sendiri gitu, akan muncul dari dalam hati kita gitu. Yang kita perlu pelajari kan jadi manusia yang rendah hati, manusia yang lembut, manusia yang ini. Jadi kayak ditanya sama Ibu Yulia tadi, dan mungkin relate sama teman-teman yang hadir pada saat ini, bahwa kadang-kadang kita melihat sesuatu yang dicapai orang atau melihat sesuatu dari diri orang lain, itu sekalipun kita mungkin merasa kita orang yang baik, itu muncul. Walaupun kita berusaha tutup, tapi dia muncul dan menjadi masalah. Dan masalahnya untuk diri kita sendiri. Kita menimbulkan masalah untuk diri kita sendiri jadinya gitu loh. Iya. Iya, betul sih. Karena emang masalah itu kayaknya nggak bisa lepas dari manusia berdosa gitu. Ketika kita berdosa terus muncul gitu pikiran-pikiran jahat untuk iri, untuk menyaingi gitu ya, untuk terus berusaha jadi yang paling baik sehingga menjatuhkan yang lain, itu juga muncul gitu. Dan itu menjadi masalah untuk diri kita sendiri. Kayak ibaratnya bom waktu kan, itu akan menghancurkan kita sendiri gitu. Meskipun kita mungkin bahagia dengan kejatuhan orang lain sesaat gitu, tapi bakal menghancurkan diri kita sendiri. Itu sih.
Ya, aku mau nambahin ya, Re, bukan hanya kayak gitu. Bahkan sakit penyakit itu sebenarnya ujung pangkalnya adalah karena dosa, akibat dari dosa gitu. Jadi kalau aku melihat orang lain sakit atau bahkan melihat diri sendiri sakit, rasanya nggak terima gitu ya. Kenapa harus sakit? Kenapa harus ada hal-hal yang walaupun seringkali penyakit memang karena kesalahan diri sendiri sih aku. Kadang-kadang karena mungkin terlalu banyak minum es atau terlalu banyak makan gorengan sehingga batuk dan lain-lain. Tapi ada juga penyakit-penyakit yang lain dan itu sungguhnya menyesakkan gitu ya karena masalah-masalah itu datang dan kita tidak bisa menolak sebab akibat dari masalah-masalah itu. Dan ya kalau tadi Maria bilang masalah itu sudah menjadi bagian dari hidup manusia, ya itulah gimana sekarang kita hidup dengan masalah yang ada dan bagaimana apakah kita masih bisa menikmati gitu kalau masalah ini akan terus menerus ada di dalam hidup kita dan tidak mungkin akan lepas kayak tadi Ray bilang 1000% ya Ray. Kita semua pasti mengalami masalah, terus gimana kita sebagai orang Kristen bisa hidup dengan masalah yang ada ini? Sebenarnya kayak Bu Yulia bilang tadi, jadi bagian dari diri kita ya. Setiap fase dalam hidup kita pasti kita punya masalah. Contohnya kita sekolah, masalah dengan sekolah kita. Lulus, masalah lagi mau kuliah. Kuliah, masalah. Lulus kuliah, masalah lagi mau cari kerja. Udah cari kerja, masalah lagi mau cari pasangan hidup. Udah punya pasangan, masalah lagi mau menikah. Jadi ada fase-fasenya semua masalah dalam hidup kita. Dan itu menjadi bagian dalam hidup kita yang nggak bisa kita pisahkan memang. Karena selama kita masih bernapas ya always kita pasti punya masalah dalam hidup kita. Mungkin bentuknya berbeda, mungkin terkadang datangnya berbeda, tapi pada dasarnya kita semua adalah orang-orang yang bermasalah. Itu sih. Ya. Ya, Maria tadi mau bersuara. Aku ya Kak, oke. Aku setuju sih, benar sih. Setiap kita pasti punya yang namanya masalah gitu kan. Ya, pasti ada aja lah ya. Benar juga kata Karis gitu kan. Masalah itu pasti akan ada, terus ada gitu kan. Cuman ya gimana cara kita nyingkapinnya aja sih Kak. Gitu. Ya, aku ya teman-teman. Nah itu dia masalahnya. Yang kadang kita menyikapi itu justru bukan menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah. Kita menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru, karena kita berusaha menyelesaikannya sendiri. Itu yang sering terjadi. Sehingga masalah yang dekat itu justru makin banyak. Gitu. Bukan justru pergi, tapi makin banyak. Karena kita andalkan kekuatan sendiri. Nah, cara untuk menyelesaikan masalah itulah yang bagiku penting, gitu, dibanding melihat sebuah masalahnya. Karena masalah itu akan terus tiba, gitu. Tapi kalau kita tahu cara menyelesaikan masalahnya, nah, itu akan kita bisa lebih pandai gitu menghadapi situasi-situasi yang ada. Gitu sih. Ya, disinilah kehidupan Kristen menjadi satu berkat bagi kita ya. Kalau kita tidak mengenal Kristus, maka kita akan terus berkutat di dalam masalah dan kita tidak punya jalan keluar terhadap masalah kita. Tapi puji Tuhan, Kristus datang ke dunia ini sehingga kita tahu Dia menyelesaikan akar masalah dari kita, yaitu dosa. Dan melalui kematian Dia, maka Kristus menolong kita untuk melihat ada satu jalan keluar. Dan Kristuslah yang sudah menanggung seluruh hukuman atas dosa itu, sehingga kita sekarang diberikan kesempatan baru untuk menjadi ciptaan baru, sehingga kita sekarang bisa tetap hidup, tetapi kita punya masa depan gitu yang lebih baik. Karena melalui kematian Kristus kita sekarang ditebus dan kita sekarang memiliki hidup yang baru. Ya, tapi bukan berarti setelah kita menerima Kristus hidup kita nggak bermasalah ya Bu ya. Setelah kita menerima Kristus belum tentu kita jadi nggak menderita juga kan gitu. Karena memang kita dikatakan Tuhan bahwa dipanggil untuk menderita. Tapi yang menarik adalah lebih baik kita menderita karena kita percaya kepada Kristus daripada kita menderita sebagai akibat dari dosa kita kan gitu.
Ada yang pernah bilang Ya. sama saya bahwa nggak taat itu pasti mendatangkan penderitaan. Taat juga pasti mendatangkan penderitaan. Tapi lebih baiklah kita menderita karena kita taat. Karena kita tahu bahwa konsekuensi yang kita terima itu adalah sesuatu yang baik itu. Lebih baik penderitaan itu sebagai apa namanya tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang baik daripada sebagai akibat dari sesuatu yang tidak baik yang kita lakukan. Kira-kira gitu sih. Ya, aku jadi penasaran aja sih, supaya clear juga kita. Maksudnya, kita definisikan masalah dan penderitaan itu apakah sama sih? Menurut teman-teman gimana? Karena kalau menurutku sih agak berbeda gitu, sedikit perbedaannya. Masalah tuh biasanya, kalau aku mendefinisikannya ya, itu timbul karena kesalahan sendiri ya, karena dosa tadi. Tapi penderitaan, salah satunya tidak melulu karena kita, atau dari masalah itu, sumbernya, tapi bisa jadi karena kehendak Allah. Menurut teman-teman gimana? Iya, setuju sih, beda antara penderitaan dan masalah. Kalau masalah itu sesuatu yang menghalangi kita untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan gitu ya. Tetapi penderitaan itu satu akibat dari apa yang kita lakukan atau akibat dari bukan hanya kesalahan saya, kadang kesalahan orang lain. Kemarin dulu tuh ada satu kecelakaan di Solo ya. Orang tuh udah jalan di pinggir loh. Dia ditabrak dari belakang dan akhirnya dia meninggal gitu. Jadi kadang penderitaan kita itu bukan kesalahan kita, tapi kadang kesalahan orang lain. Dan kita menderita karena ya itulah dosa gitu ya. Maksudnya bukan sesuatu yang kita inginkan terjadi, tapi itu kejahatan yang ada di sekitar kita dan kita tuh menjadi bagian dari komunitas yang ada dan kita ikut menderita kadang karena kesalahan orang lain. Saya setuju sih yang dibilang Bu Yulia. Masalah itu biasanya berkutat dari diri kita dan di dalam pikiran kita gitu loh. Kita yang cari solusinya dan dari kita mungkin datangnya gitu. Tapi kalau penderitaan itu ada faktor eksternal ya Bu ya. Ada sesuatu yang dari luar yang mungkin bisa buat kita jadi menderita gitu loh. Yang akhirnya kita kena dampaknya gitu loh, membuat kita jadi apa namanya menderita. Tapi kalau masalah itu kan ya saya pernah bilang dulu bahwa masalah itu kadang jadi masalah karena kita membuat itu jadi masalah gitu. Kalau kita bilang ada masalah, kalau kita bilang nggak ada ya berarti dalam perspektif kita ya kita nggak punya masalah. Cuman seringkali ada masalah, banyak kita bilang. Jadi akhirnya apa namanya di dalam pikiran kita, di dalam paradigma kita ya kita jadi orang-orang yang bermasalah. Ya. Ini ada tanggapan dari di komentar ya, ada tanggapan dari Nehemia. Masalah muncul karena dosa, ular yang menghasut dan manusia terhasut. Ya sedih, sedihnya. Ya itulah namanya manusia gitu ya. Ketika kita mengalami apa namanya godaan, kita sering tidak tahan dan akhirnya jatuh. Tapi kalau kita salah sih apa namanya itu sesuatu yang apa namanya berakibat panjang gitu ya. Termasuk terutama Adam dan Hawa gitu. Ketika dia jatuh dalam dosa, kita semua kena dampaknya. Nah, ini Nehemia meneruskan nih dengan pertanyaan, apakah artinya kita harus berdampingan dengan masalah? Artinya tuh apa tuh berdampingan dengan masalah? Jika masalah sudah menjadi bagian dari hidup, nah ini nggak selesai kalimatnya. Jika masalah sudah menjadi bagian dari hidup. Jadi berdampingan dengan masalah itu apa artinya? Oh, dia nanya apakah artinya kita harus berdampingan dengan masalah? Jika masalah itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, berarti apakah kita harus hidup berdampingan terus dengan masalah? Ya, selama kita bernapas, ya kita akan terus bertemu dengan masalah. Ya kalau kita udah mati, udah mati pun kadang masih ada masalah juga. Kita jadi masalah untuk orang lain. Ya, kita kan bisa gitu ya. Setelah mati kita jadi masalah untuk orang lain. Mau mengumpulkannya keluar biaya, mau nyari ininya kan gitu. Oh, belum kalau nanti masalah warisan. Wah, ternyata kita sudah meninggal tapi warisan kita sudah
masalahnya sudah beranak pinak. Iya, makanya kalau kita mati masalah kita selesai, tapi kira kita yang jadi masalah untuk orang lain. Ya. Jadi Ya. untuk Nehemia Kris, untuk mengatasi masalah tanpa masalah, ya kita kan bukan pegadaian ya bisa mampu mengatasi masalah tanpa masalah. Maka kita harus hidup terus dengan masalah setiap hari. Betul. Aku ya teman-teman sepakat sih yang disampaikan Karis tadi. Memang ya nggak bisa lepas gitu. Tapi harus kita hadapi. Nah, makanya hidup berdampingan tuh bukan berarti hidup dalam masalah. Kalau hidup dalam masalah berarti lain lagi tuh cerita. Berarti memang kita yang problematik kayaknya kalau hidup dalam masalah. Tapi kita harus hadapi karena kita akan terus berdampingan dan harus kita lawan supaya keluar dari masalah itu. Dan balik lagi karena kita terus berdampingan dengan masalah, maka perlu Kristus gitu. Yang tadi Bu Yulia sampaikan, Kristus yang sudah mencabut akarnya yaitu dosa, sehingga kita tahu jalan keluarnya bersama Kristus. Gitu sih. Ya, nyambung dari Aku mau tadi sedikit tambahin. jawaban kita. Oh, sorry. Silakan Maria. Iya, Maria. Ya. Silakan. Aku mau nambahin. Bener sih, kalau kata Kare ya, bener juga kata Karis. Bener, selama kita hidup di dunia ini pasti kita ada yang namanya masalah ya Kak. Ya bener kan Kak. Nah cuman masalah itu pasti ada gitu kan selama kita di dunia ini. Cuman kita harus melihat masalah itu dari sudut pandang berbeda sih Kak. Misalnya gini, setiap masalah yang terjadi itu kan pasti ada tujuan maksud Tuhan gitu kan dalam hidup kita gitu kan. Mungkin emang masalahnya tuh yang kita alami tuh kayak kok rasanya berat banget gitu loh ya kan Kak. Cuman dari sudut pandang kalau kita percaya kita kepada Tuhan gitu kan, apapun gitu pasti Tuhan tinggalin kita sih Kak kalau menurut aku Kak ya kan. Jadi walaupun masalah ada, kita harus tetap andalkan Tuhan sih Kak kalau menurut aku Kak. Ya. Ya, setuju ya. Kak, selama kita hidup kan kita tadi udah setuju kita pasti akan punya masalah. Dan tadi aku juga masih ingat apa yang dikatakan Karis ya, lebih baik kita mendapat masalah karena ketaatan daripada kita menderita atau punya masalah karena ketidaktaatan. Jadi ini sangat sejalan sekali dengan kehidupan orang Kristen ya. Tadi kita kan tahu walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, hidup kita bukan berarti terus lepas bebas dari masalah, kita tetap akan menjadi masalah. Tapi versinya udah beda gitu. Kalau kita dulu punya masalah atau menderita itu karena kesalahan kita dan karena keegoisan kita dan karena sifat-sifat manusia lama kita. Tetapi sekarang ketika kita sudah menerima Kristus, maka kita sekarang bahkan mau menderita bagi orang lain. Bahkan kita mau menolong orang lain sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ya kalau di dalam Filipi 1 ayat 29 dibilang sih bahwa kita bukan hanya dipanggil untuk menerima keselamatan, tetapi kita juga dipanggil untuk menderita. Menderita apa? Bukan menderita melakukan kesalahan, tapi menderita karena kita mau berkorban bagi orang lain. Oke, wow. Saya note tadi yang menarik bahwa kita dipanggil untuk menderita. Ini menarik, kalimat ini kalimat yang menarik ya, dipanggil untuk menderita. Nah, pertanyaannya, kira-kira maksudnya gimana ya? Apakah bagi orang Kristen, penderitaan atau masalah itu ada manfaatnya? Apakah masalah, penderitaan itu ada manfaatnya nggak untuk kita? Dan apakah ada berkat yang kita dapat kalau kita menderita? Kalau kita punya masalah? Kira-kira gitu. Nah, aku ya teman-teman, kalau orang dunia bilang tuh setiap masalah ada hikmahnya. Tapi kita tahu ketika berbicara tentang penderitaan, apalagi kalau itu bicara soal panggilan, maka kita pasti yakin bahwa penderitaan itu akan membawa berkat. Yang pertama jelas, yang kelihatan mendewasakan kita, menyadarkan kita bahwa kita tuh nggak mampu melewati penderitaan-penderitaan itu sendirian. Makanya perlu Kristus. Nah, sikap kebergantungan kepada Allah inilah
berkat dari sebuah masalah gitu. Karena kalau nggak ada sebuah masalah atau sebuah penderitaan, bisa jadi kita nggak sadar kalau kita tuh butuh Tuhan. Karena kita bisa sendiri ya kan, hidup kita enak-enak aja tanpa masalah ketika tanpa Tuhan. Gitu. Itu sih bagiku berkatnya. Ya, Kalau bagi juga aku ngelihat sendiri, aku setuju. Maria, silakan. Oke, makasih Bu. Kalau dari aku sendiri, berkatnya dibalik dari sebuah masalah itu ada sih. Dimana kalau masalah yang terjadi itu bisa buat kita bergantung, bersandar kepada Tuhan gitu kan. Terus bisa membuat kita semakin dewas. Membuat kita semakin dewasa gitu kan. Terus juga membuat kita tetap teguh karena Tuhan akan menguatkan kita gitu kan dari segala masalah yang ada gitu. Ya, tujuh ya. Masalah bisa mendewasakan kita, masalah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi satu panggilan, yaitu tadi ya, satu panggilan yang dikatakan di Alkitab tuh seperti paradoks ya. Kita tuh menderita, tapi kok malah kita bahagia gitu. Nggak mungkin kan sebenarnya kita menderita terus berbahagia at the same time, nggak mungkin. Tapi ternyata itu bisa terjadi gitu ketika kita ada di dalam Kristus dan kita menderita karena ketaatan kita kepada Kristus. Kita menderita tapi kita bisa bahagia gitu. Bahagia karena apa? Karena aku taat pada Tuhan dan kebahagiaanku itu menjadi berkat bagi orang lain. Penderitaan orang lain pun bisa diringankan dan bahkan kita ikut menderita untuk menolong orang lain. Ya, itu menurut aku hidup Kristen hidup yang sangat paradoks ya. Menderita tapi bahagia. Ya, kalau dari aku sih melihat berkat kayak kata Ray tadi mendewasakan. Kadang penderitaan tuh atau masalah tuh sama diri kita kan kayak tes gitu loh. Untuk kita naik ke level yang lebih tinggi. Karena kita juga bilang kan kita dipercayakan perkara kecil, baru nanti kita dipercayakan kepada perkara yang lebih besar. Jadi masalah itu seperti yang mungkin tadi kita bahas di awal, ada fase-fasenya dalam hidup kita. Artinya bahwa masalah itu datang membuat kita semakin mampu untuk mengendalikan diri kita sendiri untuk menghadapi masalah itu. Dan setelah masalah itu datang, jika masalah yang sama terjadi lagi, kita udah bisa lewatin dengan aman gitu. Karena kita udah pernah di level itu gitu loh. Makanya ada quotes yang pernah bilang bahwa seorang yang pernah bertarung dengan badai yang nggak akan terusik dengan gerimis. Jadi kalau dia udah lalui masalah yang besar di dalam hidupnya, masalah A, B, saat masalah datang lagi, akhirnya dia mampu. Karena dia sudah melewati mungkin bahkan yang lebih dari itu. Jadi ada manfaatnya, ada berkatnya, dan Tuhan mempercayakan kita hidup. Tapi jangan salah juga, mungkin kadang Tuhan mempercayakan masalah dalam hidup kita. Wow. Dan Tuhan percaya pasti kita mampu lalui. Contoh, kenapa Ayub yang dibuat seperti itu hidupnya, kan gitu? Kenapa nggak Daud? Kenapa nggak Musa? Kenapa Ayub yang menderita dari awal sampai akhir? Karena Tuhan tahu cuma Ayub yang bisa untuk melewati fase-fase itu. Dan balik lagi ke kita, semua masalah yang terjadi dalam diri kita, semua mungkin ada penderitaan yang Tuhan izinkan, ya pasti karena Tuhan tahu kita mampu lewatin lah. Ya betul, aku ya teman-teman sepakat sih. Makanya itu perlu kesadaran dalam diri kita gitu. Balik lagi seperti yang kita sudah diskusikan sebelumnya bahwa Kristus sudah angkat semuanya. Nah, ketika penderitaan itu muncul semua, muncul lagi, muncul kembali, ya kesadaran itu kita perlukan bahwa ini cara Tuhan untuk kita semakin dekat dengan Dia gitu, semakin intim dengan Tuhan, semakin benar-benar menyerahkan diri untuk Tuhan. Seperti yang Nehemia bilang nih, jika hidup dalam Kristus, kita bisa mekar di masa sukar dan berbuah di masa susah. Nah, itu dia. Asalkan hidup dalam Kristus. Nah, kesadaran itu yang bagiku juga penting sih kita miliki, supaya kita ngeh bahwa ini cara Tuhan loh untuk kita bisa semakin dekat dengan Dia. Itu sih. Ya. Dan Tapi, silakan Karis. Dan simpelnya mungkin bahwa
satu rambut kita yang jatuh aja Tuhan itu atas izin Tuhan kan gitu. Satu helai rambut kita jatuh Tuhan itu atas izin Tuhan, apalagi kalau ada masalah dan penderitaan terjadi, ya pasti semua Tuhan izinkanlah di dalam hidup kita kalau kita orang percaya, kayak bilang Roma 8:28, segalanya mendatangkan kebaikan. Ya, tapi enggak sesederhana itu ya Karis ya. Kadang-kadang kita secara kepala nih, secara pikiran tuh ngerti bahwa itu tuh ada di Alkitab dan itu tuh benar gitu ya. Tapi kalau jalaninnya tidak segampang itu gitu ya. Ketika kita sedang mengalami masalah sendiri, seringkali kita lebih cenderung untuk mengeluh gitu ya, daripada kita menikmati masalah yang Tuhan berikan pada kita. Ya enggak, teman-teman, kalau ada masalah, reaksi pertama yang muncul apa nih? Biasanya anak muda cari teman curhat, Bu. Oh. Ya, munafik rasanya kalau aku bilang ada masalah langsung bersyukur. Tentu ada masalah, pasti aku mengeluh. Itu yang pertama. Entah itu aku keluhkan sendiri, maksudnya entah teriak tersendiri, atau keluhkan ke orang lain, atau kalau di zaman sekarang ya keluhkan di story. Tapi yang jelas aku pasti keluhkan. Itu yang sering terjadi. Cuman, ya. Gimana Bu? Ya. Enggak, lanjut. Ya, cuman ya setelah berangsur-angsur waktu baru aku sadari dan baru bisa tuh aku melihat yang jauh lebih luas apa tujuannya masalah dan bagaimana menghadapinya. Itu sih. Ya. Tapi tadi Ray bilang lebih gampang untuk mengeluh daripada bersyukur. Padahal ya menurut aku kalau kita baca Alkitab nih, salah satu rahasia untuk kita menghadapi masalah itu adalah dengan bersyukur. Tapi yang keluar dari mulut kita lebih mengeluhnya dulu daripada bersyukur. Padahal kalau kita mempraktekkan hidup seperti yang dikatakan Alkitab untuk bersyukur dalam segala hal, itu artinya dalam masa sulit juga kita harus bisa bersyukur. Kenapa Alkitab menyuruh kita melakukan itu? Kalau enggak karena ada sesuatu di dalamnya, nggak mungkin dong Alkitab akan kasih nasihat itu ke kita, bersyukur dalam segala hal. Bukan hanya dalam hal baik, tapi juga ketika kita mengalami kesulitan, bahkan mengalami penderitaan. Nah, teman-teman, aku sendiri punya testimoni ya, punya kesaksian. Sebenarnya kita harus mempraktekkan gaya hidup bersyukur daripada mengeluh, karena mengeluh sebenarnya tidak menghasilkan apapun juga. Contohnya nih, aku kan suka overthinking ya, karena ya mungkin namanya pembawaan gitu ya. Karena itu aku jadi punya penyakit gitu, penyakit asam lambung. Kalau sudah overthinking dan itu bikin sulit untuk diriku sendiri. Nah, gimana caranya aku bersyukur dalam keadaan seperti itu? Toh itu salahku sendiri gitu ya. Tapi aku bersyukur. Bersyukur karena kalau aku nggak dapat masalah sakit asam lambung, mungkin aku akan terus-menerus memiliki gaya hidup yang overthinking, ya nggak? Tapi karena aku punya masalah ini, jadi aku tuh harus berusaha gimana caranya aku berhenti dari overthinking supaya penyakitku ini nggak menyiksa aku gitu ya. Dan karena itu aku belajar untuk hidup lebih baik dan tidak overthinking, sehingga itu menolong aku untuk hidup lebih baik. Teman-teman punya pengalaman kayak gitu nggak? Ya, pengalaman sih kayaknya kita masing-masing orang mungkin punya bagaimana ini ya. Tapi seperti aku tertarik yang dibilang Bu Yulia tadi, bahwa ya mengucap syukur nggak segampang kita ngomong. Kita apa ada masalah kita bilang mengucap syukur, nggak segampang itu gitu loh. Jadi aku ada pengalaman bahwa aku pernah disuruh untuk menyampaikan firman Tuhan di satu acara tentang mengucap syukur dalam segala hal. Bahwa secara manusia aku paham nih, mengucap syukur itu, ucapan syukur kita itu bukan tergantung kepada situasinya, tapi tergantung kepada hubungan kita sama Tuhan gitu kan. Dalam segala hal kan berarti kita mengucap syukur bukan karena situasi yang kita hadapi, tapi karena
hubungan kita dengan Tuhan. Tapi waktu aku khotbahnya hari Minggu itu, nyampaikan firman Tuhan, hari Jumatnya baru gadaikan motor, BPKB motor karena ada masalah finansial dengan istri gitu. Baru besoknya kita disuruh bicara khotbah mengucap syukur. Itu hari Sabtu bergumul gila-gilaan. Maksudnya kita mau ngomong apa? Orang kita dalam hati ini lagi berkecamuk, ada masalah, ada ini segala macam. Lagi seperti yang tadi ada Nehemia komen, frustasi, ada rasa frustasi, baru disuruh khotbah menyampaikan firman Tuhan tentang mengucap syukur. Tapi akhirnya bahwa pemeliharaan Tuhan yang sampai hari itu akhirnya menjadi dasar untuk bisa mengucap syukur. Maksudnya gini, kita masih punya barang atau punya sesuatu yang bisa kita pakai untuk melanjutkan kehidupan ini gitu loh. Syukurnya jadi ke situ. Jadi kita akhirnya kayak Ibu bilang tadi, kita berusaha positive thinking. Oh, Tuhan masih kasih aset nih untuk jadi jaminan untuk kita dapatkan sesuatu untuk kita melanjutkan ini. Sempat nggak ada sama sekali, mau gimana gitu. Akhirnya itu menjadi ucapan syukur dan mengajarkan kita, untuk mengajarkan kami secara pribadi untuk lebih bagus lagi untuk mengadministrasi keuangan keluarga. Jadi kira-kira gitulah. Ya. Maria ada pengalaman? Ada. Mengucap syukur, benar juga sih kata Aris, kalau misalnya kita dihadapin sama masalah, kita tuh kadang sulit banget yang namanya mengucap syukur gitu kan. Terus yang ada timbul dalam diri kita, malah kita bertanya-tanya gitu kan, Tuhan kenapa sih kayak gini gitu kan, kenapa begini dan begini gitu kan, kenapa harus terjadi seperti ini gitu kan. Jarang banget kita itu yang namanya mengucap syukur gitu kan. Tapi waktu itu aku pernah, jadi aku lagi ada kayak kerjaan gitu kan, terus tiba-tiba aku udah nyusun bener-bener baik banget gitu kan, maksudnya bener-bener sesuai gitu kan, terus tiba-tiba ternyata pas udah waktunya gitu kan, terus diserahin gitu, terus tiba-tiba nggak sesuai sama yang diharapkan gitu kan, jadi harus ngerubah semuanya gitu kan dari awal gitu kan. Nah, tapi ternyata awalnya kayak sempet ngeluh gitu kan, kayak kenapa sih gitu kan, sulit, kenapa harus susah banget gitu loh, maksudnya kayak kenapa udah bener-bener rapi terus tiba-tiba harus diperbaikin ulang gitu kan. Cuma ketika kita menjalaninya dengan happy gitu, dengan penuh ucapan syukur gitu, sebenarnya akan ada solusinya menurut aku gitu kan. Yang penting kita bersyukur gitu kan. Terus juga kenapa kita harus bersyukur, bener juga kata Ibu Yulia, ketika kita bersyukur, kita dijauhkan dari pikiran-pikiran yang membuat diri kita tuh kayak negative thinking gitu kan. Terus nanti ketika kita terlalu berpikir yang hal-hal yang berlebihan gitu kan, akhirnya membuat kesehatan kita jadi keganggu gitu kan. Mulai dari kayak asam lambungnya juga tuh tiba-tiba muncul gitu kan, karena terlalu berpikiran yang bener-bener serius banget gitu kan. Sudah Kak? Udah. Oh, kayak komat tadi. Ya, tentu sharing teman-teman menarik, dan kalau bicara soal sharing sih banyak pasti, dan teman-teman pasti punya cerita masing-masing, termasuk teman-teman di rumah. Kalau mau sharing silahkan loh, kami tunggu loh teman-teman, karena kami juga penasaran gitu, bagaimana teman-teman bisa melihat penderitaan sebagai cara untuk mengucap syukur. Kalau aku pribadi, penderitaanku yang sejauh ini aku rasakan adalah finansial ya, untuk mempersiapkan pernikahan. Memang cukup besar, tapi ketika aku mengeluh, justru gak ada solusi yang ku terima. Justru uang tuh gak terkumpul-kumpul gitu. Tapi ketika aku coba bersyukur, dan pola doaku pun aku coba ubah gitu, belajar juga ketika mengubah semuanya, aku syukuri, dan kelihatan cukup hasil ya. Lumayan lah, intinya lebih baik dari sebelumnya gitu. Ketika aku melihat itu sebagai sebuah cara Tuhan untuk aku mengucap syukur, karena ternyata berkat Tuhan tuh melimpah gitu. Kenapa aku harus keluhkan itu, dan kenapa aku harus lihat itu menjadi sebuah masalah yang padahal itu sebuah
cara Tuhan untuk aku terus bersyukur atas berkat Tuhan. Itu sih. Dan untuk kayaknya juga untuk kita semua deh, untuk teman-teman juga, kita nih membagikan sharing kita nih kan memang mengucap syukur dalam masalah memang nggak segampang itu Perguso, memang gitu ya kan. Bagaimanapun kita akan tetap sulit untuk mengucap syukur dalam apa namanya situasi yang sulit, karena mungkin kita bisa bilang oke, kita mengucap syukur dalam ini, pas kita ada fase mengucap syukur dalam ini, tapi kalau pas ditabrakkan sama masalah, ya pasti ada proses untuk kita jadi bersyukur gitu loh. Ada pasti proses kita mikir dulu, diam dulu, merenungi dulu, sampai akhirnya mungkin dalam fase itu akhirnya kita bisa lihat apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam penderitaan, itu baru kita akhirnya mengucap syukur. Dan seringkali saya secara pribadi temukan dan lihat kenapa masalah tentang mengucap syukur ini sering terjadi, bahwa kalau kita punya masalah, seringkali Tuhan itu kita jadikan opsi terakhir, bener gak sih? Seringkali orang kesaksian gini, setelah saya sudah mencari, gak tahu lagi mau kemana, setelah saya udah gak punya jalan lagi, setelah ini akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Nih, itu salah bro. Jangan akhirnya berdoa kepada Tuhan. Dari awal memang harus berdoa kepada Tuhan kalau punya masalah. Kan sering orang gitu. Udah setelah dia nggak punya jalan, akhirnya saya datang kepada Tuhan. Enggak, kalau kamu punya masalah, datang kepada Tuhan. That's a solution. The first solution is come to Jesus. Itu solusi pertama dari masalah yang kita hadapi dalam apapun yang sekarang ini kita persoalkan. Dan anak muda sekarang adalah di generasi ini kayaknya anak muda paling banyak masalahnya. Karena dulu waktu mungkin saya remaja nggak ada generasi ini, generasi sandwich lah, generasi kue lapis atau apa. Tapi sekarang banyak generasi ini masalahnya ini gitu ya. Generasi ini problemanya seringkali ini. Generasi ini problemanya seringkali ini. Jadikan Tuhan opsi pertama dan awal. Jangan jadikan Tuhanmu sebagai opsi terakhir. That's a first solution menghadapi masalah. Amin. Ya. Betul banget ya, aku pikir itu pelajaran yang terbaik yang hari ini kita pelajari bersama-sama, bagaimana kita melihat masalah sebagai satu cara Tuhan berbicara kepada kita, untuk kita boleh melihat dia gitu ya, itu tadi ya, jangan lihat yang lain dulu, tapi pertama harus lihat dia. Sebenarnya ketika masalah datang, itu Tuhan sedang nyentil kita, lihat aku dong gitu ya, untuk kita boleh harap hanya kepada Tuhan saja. Betul. Ini pun dibalas komentar dari Kak Rebecca bahwa dia ingat satu ayat di 1 Tesalonika 5 gitu, bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, dan itu memang harus kita lakukan gitu dalam segala situasi kita. Dan ya betul kata Bang Karis tadi, Tuhan tuh opsi pertama bukan opsi terakhir. Artinya aku juga belajar kalau dalam sebuah masalah aku minta penyertaan Tuhan gitu. Aku mungkin ya contohnya kalau kita sakit lah, kita pergi ke dokter ya gitu. Tapi yang pertama bukan soal dokternya, tapi bagaimana kita minta Tuhan untuk terus menyertai dalam usaha-usaha kita atau hal-hal yang akan kita lakukan ke depan. Itu sih. Ya, ini ada komentar juga dari Kak Esi. Kak Esi mengatakan, aku ingat firman Tuhan yang bilang bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal karena itu yang dikehendaki Allah. Walaupun dalam keadaan yang sulit sekalipun harus tetap bersyukur. Betul Kak Esi, itu yang harusnya kita lakukan. Dan Febri Saragi juga memberikan beberapa komentar. Jangan jadikan Tuhan sebagai opsi terakhir ketika menghadapi masalah. What a powerful statement. Amin. Betul sekali. Sepakat dengan hal itu kami semua. Dan waktu kita terus berjalan, teman-teman. Tentu banyak hal-hal yang masih membuat kita bersyukur gitu ya. Kita bisa sharing banyak hal, tapi waktu membatasi kita, artinya kita harus akhiri diskusi kita malam hari ini. Tapi jangan khawatir karena minggu depan kita masih ketemu lagi ya dengan tema atau topik yang baru, masih seputar tentang Thanksgiving. Di minggu depan kita akan membahas give thanks in
all things. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Nah, minggu depan kita bahas. Tapi sebelum kita berpisah, teman-teman masing-masing boleh berikan closing statement-nya. Kayaknya Karis sudah closing statement yang powerful tadi. Tapi silakan ditambahin lagi. Dari Maria, terus Karis, nanti aku, Ibu Yulia yang terakhir. Kalau dari aku, itu adalah jadikan Tuhan yang terutama. Maksudnya dalam masalah boleh ada, segala macam permasalahan boleh ada, besar kecil dan segala pergumulan kita, apapun itu, tetap menaruh harapan kita sama Tuhan, terus bersandar sama Tuhan, jangan bersandar sama pengertian-pengertian kita sendiri. Thank you. Silakan, Garis. Ya, saya mungkin udah statement, tapi ada satu saya teringat perkataan Ayub waktu dia jatuh dalam penderitaan. Ayub bilang gini sama istrinya waktu istrinya bilang suruh mengutuki Allahnya dan matilah. Masa kita cuma mau menerima hanya yang baik dari Tuhan? Masa kita nggak mau menerima sesuatu yang mungkin ya kita anggap buruk karena itu dari kacamata kita. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, baik itu kita rasa tidak baik, baik itu kita rasa baik, mengucap syukurlah, karena bahagia belum tentu membuat kita mengucap syukur, tapi mengucap syukur akan membuat kita merasa bahagia. Amin. Ya, amin. Ya, dariku teman-teman, tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur di tengah penderitaan sekalipun, karena masih banyak hal yang harus kita syukuri meski kita menderita, karena kita tahu kita bersama Tuhan. Nah, thank you. Ibu Yulia, silakan. Ya, masalah boleh datang, masalah besar pun boleh datang, tapi Alkitab berkata Tuhan lebih besar daripada masalahku. Jadi jangan takut dengan masalah. Justru masalah boleh menolong kita untuk ingat Tuhan dan bergantung terus kepada Tuhan. Ya. Amin. Thank you banyak ya. Thank you Yulia, thank you Garis, thank you Maria. Dan thank you teman-teman di rumah yang sudah nonton dan sudah memberikan komentarnya. Thank you banyak dan ikut berdiskusi. Jangan lupa minggu depan lagi ya, karena kita akan masih ngebahas tentang mengucap syukur dalam segala hal atau give thanks in all things. Nah, thank you, kita tutup dalam doa ya teman-teman. Karis boleh berdoa. Oke, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk malam ini, tidak kebetulan, tapi semua berada dalam koridor dan rencana Tuhan bagi setiap kami yang mungkin juga menjadi pembicara atau narasumber malam hari ini, dan juga mungkin untuk mereka yang menonton, mendengar, ada sesuatu yang mereka dapatkan. Dan juga Tuhan, tidak hanya mereka, tapi kami juga belajar banyak hal bahwa dalam hidup ini Tuhan yang pertama dan terutama menjadi dasar ucapan syukur terbesar di dalam hidup kami, bahwa Tuhan telah mati bagi kami dan menyelamatkan kami untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kami akan berpisah. Tuhan memberkati setiap kegiatan kami masing-masing. Tuhan memberkati Ibu Yulia, Tuhan memberkati Maria, memberkati Ray dan hamba-Mu, serta semua kami yang hadir malam ini juga. Tuhan yang memberkati kami dalam hidup kami, yang mungkin mulai malam ini atau besok kami akan bertemu dengan banyak masalah, tapi kami mau hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Thank you, teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Thank you, Ray. Guys, semua yang ikut hadir malam ini. Thank you. Febri Saragi. Salam.